Shalom Sobat Samas yang terkasih. Kita bersyukur atas kebaikan dan perkenanan Tuhan sehingga kita dapat bertemu pada hari ini walaupun secara online. Mari kita satukan hati dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan kami hingga detik ini. Kami menyatukan hati untuk memohon hikmat Tuhan, agar kami dapat mendengarkan, memahami, dan menghidupi firman-Mu, penuntun hidup pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman Hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Renungan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 2 ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sobat Samas yang terkasih, renungan kita hari ini bertemakan bergantung pada hikmat Allah. Melalui renungan ini, kiranya kita semua mendasarkan segala aktivitas pelayanan kita dalam hikmat dan kuasa Allah semata, seperti teladan yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam perikop kita ini. Ada 3 poin penting yang bisa kita renungkan melalui perikop ini. Hal ini berkaitan dengan sikap dan keteladanan Rasul Paulus dalam pelayanannya menyampaikan Injil Kristus. Pertama, Rasul Paulus menegaskan bahwa ia hanya bergantung pada hikmat Allah. Ayat 1, Rasul Paulus menegaskan bahwa ia mengabarkan Injil atau melaksanakan tugas pelayanannya tidak dengan hikmatnya, melainkan dengan hikmat Allah semata. Artinya, Rasul Paulus sama sekali tidak memikirkan tentang hikmat dan kepandaiannya sebagai manusia, tetapi hanya oleh karena kekuatan dan hikmat Allah saja. Rupanya inilah yang menjadi poin besar Rasul Paulus dalam perikop ini. Apalagi ayat 1 ini ditegaskan atau dikonfirmasi lagi pada ayat keempat dan kelima. Kedua, Rasul Paulus menyampaikan bahwa fokus dalam pelayanannya adalah Kristus yang telah disalibkan untuk menyelamatkan manusia yang percaya. Ketika ia berfokus pada Kristus, maka segala tindakannya pasti akan ditujukan untuk memuliakan Kristus, bukan kemuliaan dirinya sendiri. Ketiga, Rasul Paulus melaksanakan tugas pelayanannya dengan penuh kerendahan hati. Aku telah datang kepadamu dengan kelemahan, takut, dan gentar. Demikian kata Rasul Paulus dalam ayat ketiga. Padahal, kita tahu bagaimana Rasul Paulus menerjang segala halangan dan rintangan dengan sangat berani, terutama terhadap orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Jadi melalui perikop ini Rasul Paulus ingin meneladankan 3 hal ini, yaitu hikmat Allah, berpusat pada Kristus, dan kerendahan hati yang tulus dalam melaksanakan tugas pelayanannya kepada Kristus. Itulah yang harus kita miliki sebagai seorang pelayan Tuhan. Karena itu Sobat Samas, marilah kita berdasarkan segala aktivitas pelayanan kita
pada hikmat Allah, agar kita dapat berfokus pada Kristus dan dengan penuh kerendahan hati. Dengan demikian maka pelayanan kita akan berkenan di hati Tuhan dan memuliakan Kristus yang kita layani. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, secara manusia kami mungkin sering mengandalkan hikmat dan kepandaian kami. Kami mungkin berfokus bukan pada Kristus yang kami layani, melainkan pada hal yang lain. Demikian juga kami mungkin sering dengan kesombongan dan arogansi kami, bukan dengan kerendahan hati dan kebergantungan penuh pada kekuatan Allah. Karena itu, ampunilah kami ya Tuhan, dan mampukan kami agar kami dapat melayani-Mu dengan benar, seperti yang diteladankan oleh Rasul Paulus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah renungan kita, Sobat Samas. Salam sehat selalu.